berpikir menang-menang dan berusaha mengerti dan belum dimengerti. Nah, ini adalah unsur daripada sinergis. Kalau kita mau sinergis dengan orang lain, jangan harap bisa bersinergis kalau kita mindsetnya kita selalu jelek. Saya selalu telat datang tempat, ya. Setiap ini selalu banyak membantah, banyak merugikan yang lain, ya kan? Sudah dikasih tahu janji-janji muluk dan sebagainya, tiba-tiba mau datang kerjasama, siapa? Ya, orang duluan melihat siapa. Ya, jadi pada saat kita mau masuk dengan mau serius ini, kita mau serius, tapi orang melihat dari apa yang kita lakukan selama ini sendiri atau mencari keuntungan ini kan, sehingga orang malah menghindari kita. Karena apa? Padahal ini kita serius loh, kita serius. Tapi karena kebanyakan kita membuat tarikan aja bukan setoran, akibatnya ya gitu. Tapi kalau misalnya kita orangnya biasa memberikan contoh, ya selalu tepat waktu dan sebagainya, oke Pak, saya mengerti Pak, ini oke. Jadi menerima duluan darimu, ya belum bicara sudah oke, welcome. Gimana Pak? Iya kan? Karena sudah melihat positifnya dulu orang lain. Nah, ini adalah modal kita pertama. Baru berpikir menang-menang, oh ya wajar lah ya. Karena memang orangnya memberi contoh banyak gitu kan. Sudah bisa masuk ke sini karena ini sudah tidak mengalami kita. Ya, jadi memang harus memberi contoh banyak. Harus memberi contoh banyak ya. Oke. Kemudian setelah itu baru sudah berpikir, baru mengerti. Ini prosesnya berjalan. Jadi kalau kita melihat di sini dasarnya ini. Nah, bang rekening bang emosi yang tinggi. Jadi kembali lagi Bapak Ibu semua, ingat salah satu adalah bang emosi tinggi adalah disiplin dan tepat waktu ya. Dan itu adalah harus kita lakukan dengan baik. Memberi contoh kepada yang lain ya. Sehingga nanti pada saat kita mau lanjut ke sini maka tidak ada masalah. Sama dengan pimpinan-pimpinan kita kan. Kalau pimpinan kita orang yang bagus ya kita juga hormat kan. Tapi kalau misalnya banyak ini tentunya berbicara, kadang-kadang kita nggak mendengar juga kan. Ya kan? Kenapa? Yang beri contoh tadi sudah bicara kan. Ingat susung tulodo, imadi umum karso, memberikan daya, pimpinan itu harus memberikan contoh. Bukan contoh bekerja saja, tapi contoh dalam kehidupan ya, dan sebagainya, banyak hal. Makanya jadi pimpinan itu ya nggak gampang kan, benar ya? Nggak gampang. Ya kalau kita bagus ya kita dihargai, kalau tidak dihujat. Ini kira-kira. Iya. Itu adalah proses dan yang kita dapatkan alternatif ketiga. Nah karena kita sudah selalu memberikan setoran, menang-menang, mengerti, maka muncul yang namanya alternatif ketiga. Itulah sinergi. Ini adalah komponennya, ada 4 ya. Ada 4 komponen utama unsur. Kompromi. Nah, kalau kita bicara kompromi, menang-menang tingkat rendah, ya. Kompromi berarti 1 tambah 1 ini 1,5. Kedua belah pihak memberi dan menerima. Komunikasinya tidaklah defensif, ya, protektif, marah atau manipulatif, tetapi jujur, wajar dan menghargai, tapi tidak kreatif. Kompromi, kayak tadi kompromi di bos tadi kan. Saya bicara, ide saya begini, ya bos, saya juga sama. Nah, ini kira-kira kan kompromi namanya gitu. Ya, cincai, oke. Nah, mengapa kompromi? Daripada saya memberi ide, cari lagi sih, mendingan begitu aja supaya biasa pulang cepat kan. Mikir, iya kan? Apa yang mesti punya? Ya, oke. Nah, itu kira-kira. Iya. Itu biar mikirnya cepat selesai, oke aja kan. Itu kompromi. Tapi hasilnya apa? Enggak maksimal. Ya, itu. Jadi, ya, dia menghasilkan bentuk menang-menang yang rendah. Menang-menang juga tapi rendah hasilnya. Bukan merugikan ya, rendah hasilnya. Itu adalah kompromi. Dalam perusahaan, kalau bisa jangan digunakan inilah. Tidak akan maksimal. Karena tadi kan kita berpikir maju kan.
kita pengennya begini, bukan begini tapi pengennya begini kan. Makanya kalau kompromi cukuplah di sini, tapi kalau mau begini ya jangan pakai kompromi. Ini harus menggunakan sinergi. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau mau istirahat kasih tahu saya. Ya, Ya. Belum. Belum ya? Sebentar lagi, Pak. Karena dia waktunya 5 menit lagi. ya. Saya bisa cepat ya. Oke, sudah lama juga ini sudah halaman 107. Ya. Mau uji